Halo anak-anak, kita bertemu lagi nih. Kita hari ini akan membahas mengenai gambar cerita. Kalau sebelumnya Bu Guru sudah sampaikan mengenai pengertian gambar cerita, lalu langkah-langkah membuatnya seperti apa, dan contohnya yang bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjelaskan isi dari gambar cerita dengan tepat. Lalu, kita juga akan menemukan informasi dari gambar cerita dengan tepat. Oke, anak-anak? Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama, Bu Guru akan sampaikan ciri-ciri gambar cerita itu seperti apa. Iya. Yang pertama, sebagian besar terdiri dari gambar. Pastinya ya, karena namanya saja gambar cerita. Pasti terdiri dari gambar. Lalu yang kedua, gambar sesuai isi cerita. Iya, karena gambar cerita itu menjelaskan atau menerangkan dari sebuah cerita, pasti gambarnya juga harus sesuai. Misalnya nih, kalau ceritanya tentang kancil, pasti gambarnya kancil, bukan malah gambarnya kerbau, seperti itu. Lalu, yang ketiga, gambar cerita itu berurutan. Gambarnya berurutan sesuai alur ceritanya. Iya. Selanjutnya, nah, Bu Guru sampaikan terlebih dahulu mengenai bentuk gambar cerita. Ini juga sudah pernah kita bahas. Yang pertama adalah komik. Ini komik. Komik merupakan gambar yang disusun dan biasanya ada percakapan antar tokoh. Ini ya, gambar yang disusun sedemikian rupa dan biasanya ada percakapan antar tokohnya. Iya. Selanjutnya, nomor 2, ada kartun. Kartun itu biasanya berisikan hal-hal yang lucu atau humor yang menghibur. Kartun ini bisa berbentuk hewan seperti yang Bu Guru tampilkan atau juga manusia. Yang ketiga, ada karikatur. Karikatur ini adalah gambar dari objek yang nyata, tetapi ada tetapinya. Dilebih-lebihkan bentuknya. Seperti ini yang Bu Guru sampaikan, yang Bu Guru tampilkan kepalanya. Kepalanya berbeda atau dilebih-lebihkan. Seperti itu. Next, ada cergam anak-anak atau cerita bergambar. Ini ada sebuah cerita yang dijelaskan oleh satu gambar biasanya. Alur cerita dijelaskan melalui gambar. Iya. Yang kelima ada pamflet. Nah, pamflet ini adalah tulisan atau biasanya ajakan yang disertai dengan gambar. Biasanya pamflet ini hanya ada pada selembar kertas, brosur atau selebaran biasanya kita sebut. Oke, next. Ada cover. Kita juga sudah bahas ya untuk cover. Cover adalah sampul buku, gambar sampul buku. Biasanya memuat isi cerita dan menarik. Iya, kita lanjut. Nah, anak-anak, isi gambar cerita. Kalau kita mau menentukan isi gambar cerita itu bagaimana anak-anak? Sebelumnya, Bu Guru tanya dulu nih. Kalian tahu kan apa itu komik? Iya, betul. Komik adalah cerita yang disusun dan biasanya terdapat banyak tokoh yang melakukan percakapan. Nah, komik sendiri kita sudah bahas merupakan termasuk gambar ilustrasi. Nah, sesuai dengan materi yang pernah kita bahas sebelumnya, gambar ilustrasi itu dapat kita gunakan untuk atau sebagai media untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat anak-anak. Coba kita cari tahu yuk, kira-kira bagaimana sih bisa dikatakan untuk menyampaikan informasi?
Nah, coba perhatikan gambar ini. Bu Guru tanya, apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Iya, betul. Dari gambar cerita yang Bu Guru sampaikan atau yang Bu Guru tampilkan, kita tahu mereka sedang melakukan kegiatan musyawarah atau berdiskusi. Atau kita dapat sebutkan ada beberapa bapak atau beberapa orang yang sedang melakukan diskusi bersama atau musyawarah bersama, seperti itu. Lalu gambar selanjutnya, di mana kegiatan ini dapat dilaksanakan anak-anak? Coba perhatikan, di mana sih kira-kira kegiatan seperti pada gambar bisa dilakukan? Iya, di sekolah. Karena apa? Kita bisa tahu karena ini di sekolah karena memakai seragam dan ini area ruang kelas atau area sekolah. Seperti itu. Jadi, kita tahu isi atau makna dari sebuah gambar cerita dengan cara melihat atau mengamati gambar tersebut. Kira-kira apa ya yang ingin disampaikan dari gambar ini? Nah, kalau gambar ini kira-kira apa anak-anak? Yang ingin disampaikan dari gambar ini apa? Iya, betul. Kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Tepat sekali. Next. Nah, selanjutnya kalau kita tadi sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui isi gambar cerita yang ditampilkan atau yang disajikan. Sekarang, Bu Guru akan membahas mengenai informasi gambar cerita. Gambar cerita tidak hanya mempermudah kita untuk mengetahui jalannya sebuah cerita, namun membantu kita juga untuk menemukan informasi. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa kita temukan? Yang pertama, kita bisa menemukan tema dari gambar cerita yang kita lihat. Lalu, isinya apa? Kita juga bisa tahu. Isi gambar cerita termasuk informasi gambar cerita. Yang ketiga, teknik yang digunakan untuk membuat gambar cerita tersebut anak-anak. Lalu, alat atau media yang digunakan. Kita juga bisa mengetahui atau menemukan informasi mengenai siapa yang membuat gambar cerita tersebut. Lalu, alat yang digunakan atau media yang digunakan. Betul. Nah, kalau Bu Guru tanya, apa tema yang sesuai dengan gambar cerita di bawah ini anak-anak? Judulnya Sangkuriang dan Tangkuban Perahu. Temanya apa? Iya, betul. Temanya adalah cerita rakyat. Nah, gambar ilustrasi atau gambar cerita ini bertemakan cerita rakyat. Kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa amati, ini termasuk gambar ilustrasi berupa cover ya anak-anak. Biasanya ada judul dan ada tokohnya. Iya. Next. Nah, coba kalau Bu Guru tanya, ini gambar yang menggambarkan kegiatan, iya, merapikan rak buku di perpustakaan. Selanjutnya nih, apa teknik dan media yang digunakan? Perhatikan anak-anak. Kira-kira apa media dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar ilustrasi ini? Coba kalian lihat dulu. Iya, betul. Teknik yang digunakan adalah teknik kering. Dan medianya apa? Krayon bisa kita lihat. Ya, dari arsirannya. Ini jelas menggunakan media krayon dengan teknik kering. Betul. Nah, selanjutnya untuk mempertegas, untuk memperdalam pengetahuan yang kalian dapatkan, Bu Guru akan sampaikan kuis melalui link kuisis. Nanti
akan Bu Guru bagikan linknya, silakan kalian mengerjakan dan pelajari dengan seksama. Oke? Terima kasih untuk antusiasnya mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan.